Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita kedatangan servisan mesin jet pump. Di sini untuk mereknya Shimizu. Untuk modelnya sendiri PT190 bit. Untuk kerusakannya sendiri kata yang punya apabila dicolok listrik ini langsung jeglek teman-teman, atau ngetrip untuk MCB yang ada di rumahnya. Jadi untuk pengecekan dinamo pompa air apabila dicolok listrik jeglek, pertama teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian perkabelan terlebih dahulu. Pastikan tidak ada yang konslet di bagian perkabelan. Nah, selanjutnya sebelum kita bongkar untuk dinamonya, buat teman-teman yang baru di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita akan lakukan pengecekan untuk bagian perkabelan. Bisa teman-teman periksa di bagian box perkabelan, atau jika teman-teman memiliki alat seperti ini namanya ammeter digital, kita posisikan di skala dioda tester. Dan kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian colokan atau stekernya teman-teman. Untuk caranya sendiri di sini juga sangat mudah. Teman-teman tinggal tempelkan untuk dua probe di salah satu ujung dari colokannya. Seperti ini. Ini kita jepit. Kemudian yang satunya kita tempelkan. Nah, bisa kelihatan di sini untuk nilai hambatan yang dihasilkan 0,08 teman-teman. Ini sangat rendah sekali untuk nilai hambatan yang dihasilkan. Karena biasanya untuk pompa yang normal, untuk nilai hambatan apabila kita melakukan pengecekan seperti ini 0,12 hingga 0,14 teman-teman. Jadi untuk beberapa penyebab kasus mesin air apabila dicolok listrik langsung jeglek, itu teman-teman bisa perhatikan di bagian perkabelan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan cek di bagian otomatisnya. Kita buka dengan menggunakan kunci 8 untuk melepas box atau koper dari otomatis. Nah, selanjutnya sekarang kita cabut seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk isi dari koper otomatis. Nah, di sini ada dua pair. Ini berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya pompa otomatis ini berfungsi teman-teman. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah platina yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mesin pompa airnya. Dan yang terakhir ada 4 kabel yang terhubung ke terminal kabel, 2 kabel warna coklat dan juga 2 kabel warna biru. Ini sumbernya dari tegangan AC 220 voltnya atau colokannya teman-teman. Kemudian setelah melakukan pengecekan di bagian perkabelan otomatis, selanjutnya kita lakukan pengecekan ke terminal kabel yang terhubung dengan kabel dari dinamo. Ini kita lepas terlebih dahulu. Untuk aslinya ini menggunakan baut teman-teman. Tapi mungkin karena untuk bautnya sudah lapuk atau berkarat, jadi di sini diamankan dengan menggunakan lilitan teman-teman. Kemudian selanjutnya langsung saja kita angkat untuk kopernya. Dan teman-teman bisa perhatikan di bagian dalam. Dan ini tempat penggabungan antara kabel keluaran dari otomatis dan juga keluaran dari dinamonya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk warna biru ini terhubung dengan merah dari dinamo. Ini terhubung hanya 2 kabel. Kemudian selanjutnya di sini bisa kelihatan untuk kabel warna coklat. Kabel warna coklat dari colokan atau otomatis ini terhubung dengan kabel kapasitor biru dari kapasitor dan juga abu-abu dari dinamo teman-teman. Dan untuk kapasitornya sendiri di sini saya sepertinya sudah pernah diganti. Untuk kapasitornya ini bukan lagi warna hitam atau merek Shimizu. Nah, untuk kapasitasnya sendiri 16 mikrofarad. Untuk aslinya biasanya ini menggunakan 14 mikrofarad teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya untuk kabel ujung dari kapasitor ini warna coklat, ini dihubungkan dengan kabel hitam dari dinamo. Nah, seperti ini untuk skema kabelnya. Nah, untuk keluaran dari dinamo sendiri warna hitam, abu-abu dan merah, di mana abu-abu dan hitam ini adalah kabel keluaran yang terhubung dengan kapasitor starting atau runningnya. Kemudian untuk kabel merah ini adalah strum dari dinamonya teman-teman. Jadi sekali lagi sebelum kita bongkar untuk bautnya, teman-teman bisa perhatikan dari ujung kabel dinamo ini terhubung dengan kabel kapasitor dan juga coklat atau netral dari otomatis. Kemudian yang satunya lagi terhubung dengan kabel
hitam, dan juga kapasitor teman-teman. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Sebelum kita bongkar untuk bautnya dengan menggunakan kunci shock 8, karena kita akan melakukan pengecekan di bagian lilitan dari dinamonya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan buka untuk bautnya dengan menggunakan kunci shock 8. Kita pisahkan terlebih dahulu untuk kabel kapasitor. Kemudian setelah kabel kapasitor terlepas, jadi untuk salah satu penyebab korslet atau dicolok listrik jack lag ini biasanya disebabkan oleh kapasitor yang sudah lemah atau sudah kalah teman-teman. Jadi untuk penanganan pertama bisa teman-teman coba ganti untuk kapasitornya dengan kapasitas 14 hingga 16 mikrofarad untuk tipe ini. Kemudian untuk ukuran kapasitornya sendiri bisa teman-teman perhatikan di sini ada angka 16 mikrofarad plus minus 5%. Jadi ini untuk ukuran atau kapasitas dari kapasitor itu sendiri jika teman-teman ingin mengganti. Kemudian selanjutnya kita akan cek di bagian klaher atau bearingnya dan juga untuk lilitannya. Jadi di sini kita buka 4 baut dengan menggunakan kunci T14. Ini kita buka 4 baut pengunci dari koper dinamonya. Setelah 4 baut terlepas, selanjutnya kita buka koper pelindung dari kipasnya. Ini kita tinggal tekan ke belakang seperti ini, karena ini hanya menggunakan kancingan. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kipasnya. Pastikan untuk rotornya ini enteng untuk diputar tangan teman-teman. Jadi untuk kasus seperti ini, sebelum dicolokkan, teman-teman bisa pastikan dulu untuk rotor atau kipasnya ini enteng diputar tangan. Jika keras, teman-teman bisa menggunakan semprotan anti karat untuk melumasi. Intinya, sebelum mencolokkan atau menghubungkan ke colokan listrik, ini teman-teman pastikan dulu untuk putarannya ini enteng untuk diputar tangan. Apabila serak seperti ini atau keras, ini sudah pasti untuk dinamonya ini tidak bisa berfungsi teman-teman. Kemudian selanjutnya langsung saja kita akan pisahkan terlebih dahulu untuk ruang pengisapan dengan tabung statornya teman-teman. Untuk cara memisahkannya sendiri di sini juga sangat mudah. Apabila sudah terlepas untuk keempat bautnya, selanjutnya kita cari celah yang bisa dimasukkan obeng seperti ini, kemudian kita ketok. Kemudian setelah terpisah kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita pisahkan untuk ruang pengisapan dan juga impellernya teman-teman. Jadi untuk impellernya ini, kipas dari impellernya ini pastikan enteng untuk diputar tangan. Apabila keras bisa teman-teman menggunakan semprotan anti karat. Kemudian untuk tabung pengisapannya, untuk ruang pengisapannya ini kita akan bersihkan dengan menggunakan cairan pembersih kerak untuk menghilangkan kerak atau kotoran yang ada menempel di bagian ruang pengisapannya ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan gunakan semprotan anti karat seperti ini yang berfungsi sebagai pelumas. Kita lumasi untuk as dan juga klaher atau bearingnya. Ini kita semprot depan dan belakang dan kita putar dengan menggunakan tang teman-teman. Ini pastikan untuk asnya ini enteng diputar tangan. Jadi kita semprot-semprot terus sampai ini enteng diputar tangan. Namun apabila masih keras, ini kita akan buka. Kita pisahkan rotor dan juga impellernya. Kemudian setelah diberikan pelumas anti karat, nah selanjutnya kita putar-putar seperti ini. Intinya untuk kipas impeller dan juga as rotornya ini enteng untuk diputar tangan. Nah seperti ini sudah enteng untuk putarannya. Kemudian selanjutnya kita akan pisahkan untuk membuka atau mengintip lilitan, kita pisahkan, kita buka ke 3 baut pengunci dari koper depan dan belakang ini. Ini bisa menggunakan kunci T8 atau bisa juga menggunakan obeng teman-teman. Jadi di sini ada 3 baut pengunci dari koper depan dan belakang. Ini kita lepas terlebih dahulu dan kita ketok keluar.
Jadi untuk koper belakang ini kita ketok-ketok terus sampai untuk leher yang ada di dalam ini terpisah dari koper belakangnya ini teman-teman. Nah seperti ini setelah terlepas. Nah pastikan untuk lehernya ini tidak macet. Apabila macet bisa teman-teman ganti. Untuk leher belakang ini menggunakan leher dengan serial number 6202. Kemudian untuk leher depannya di sini menggunakan leher dengan seri 6203 teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini apabila teman-teman ingin melepas kipas impellernya, teman-teman bisa menggunakan kunci T14 dan untuk ujung asnya ini kita tahan dengan menggunakan tang jepit atau tang buaya teman-teman. Oke teman-teman, jadi karena di sini yang bermasalah di bagian lilitan atau gulungannya. Untuk lilitannya ini akan saya buka terlebih dahulu dan kita pisahkan yang konslet di bagian mana teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.